Nah, ini yang pohon. Nah, dari bentuknya tuh paling suka yang ini. Hey guys, welcome back to my channel teman-teman semua. Thank you banget buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku. Dan bagi kamu yang masih baru banget di channel aku ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Nah, hari ini aku bakalan share tentang kristal favorit aku. Nah, mungkin kalau teman-teman yang masih bingung apa itu kristal, kalau di tahun 2000 berapa ya? 2012 itu lebih dikenal dengan batu akik ya. Kalau di daerah aku sih lebih dikenal dengan batu akik, tapi sekarang lebih dikenal dengan kristal. Dan kristal yang aku punya itu ada beberapa sih sebenarnya, tapi di video ini aku akan bahas tentang satu kristal yang lebih ke bisa membawakan keberuntungan, terus kayak kemakmuran. Nah, mungkin teman-teman bisa baca di sini deh, karena aku ada lihat juga manfaatnya sebelum aku membelinya. Dan ini dia, yaitu sitrin. Mungkin teman-teman pecinta kristal udah tahu lah ya apa itu sitrin. Nah, bagi teman-teman yang masih baru banget nih, sitrin itu apa? Itu adalah batu alam, dan pastinya kebiasaannya tuh batu alam tuh dia nggak bakalan sama ya bentuknya. Kalau misalnya teman-teman mau beli nih, pengen samaan nih dengan ataupun dengan pasangan ataupun dengan teman dekatnya, nah itu bakalan nggak ada yang sama persis ya. Nah, kalau punya aku sih yang ini sitrin yang bisa dibilang yang clear, yang kayak ada tembus pandangnya gitu. Nah, ini punya aku. Sorry guys, buat teman-teman nih yang memutuskan untuk pengen punya, oh ya by the way, ini juga kristal sitrin berupa kalung. Jadi tuh aku ada 3. Yang ini bentuknya yang seperti ini aku pilih karena bentuknya kayak gini lah. Paham nggak sih? Ini ada matanya gitu, dia kayak hedgy. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, itu dia ada bibirnya di bawah. Nih, dia beneran bling-bling nggak sih? Ini padahal nggak diapa-apain loh, tapi bisa se glowing gini. Nah, ini yang satu. Terus ada yang bentuk yang pohon. Ini paling lucu sih. Nah, ini yang pohon. Terus ini yang kalung. Ini yang kalung. Nah, teman-teman juga harus tahu ya gimana cara menyimpannya, terus membersihkannya. Pastinya tidak semua kristal itu bisa dibersihkan dengan air. Nah, di sini aku akan kasih beberapa tips untuk teman-teman cara membersihkan kristal bagi pemula ya. Karena aku juga pemula juga. Pertama, teman-teman itu bisa bersihkan dengan Himalaya Salt. Kalau teman-teman punya ya. Jadi itu dia ditaruh di mangkuk, terus ditaburin Himalaya Salt. Nah, baru si kristalnya itu dicelupin di Himalaya Saltnya itu kurang lebih kemalaman gitu, ataupun minimal 12 jam. Terus yang kedua, teman-teman bisa pakai sinar matahari. Balik lagi ya, tidak semua kristal itu bisa kena sinar matahari, ada yang bisa rusak juga. Lebih bagus sebelum teman-teman membeli itu konsultasi dulu sama yang jual. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bersihkan dengan cahaya matahari itu hanya boleh 4 jam untuk di bawah sinar matahari. Terus kalau misalkan mau kena sinar rembulan, terutama pas bulan purnama, itu juga boleh. Itu buat merestore energi dari si kristalnya, itu juga semalaman pakainya, dan harus cepat-cepat diambil sebelum matahari terbit. Ada yang ketiga itu adalah pakai musik. Nah, kalau teman-teman searching nih di YouTube kayak healing sound ataupun cleansing untuk crystal sound, itu pasti banyak banget. Nah, kalau untuk yang musik itu minimal 30 menit aja udah boleh. Nah, yang paling gampang itu adalah pakai white sage. Ini yang lagi aku pakai sekarang. Ini aku baru cleansing tadi pagi. Cara cleansingnya itu nanti aku bakalan kasih lihat videonya ya. Ini yang paling gampang banget dan paling gampang dicari. Ini cukup 10 menit aja untuk cleansingnya.
By the way guys, sitrin ini dia juga terhubung dengan cakra ketiga ya. Jadi cakra ketiga yang ada di tubuh kita tuh ada di sini, di bagian dahi itu. Ini warna kuning ini identik dengan simbol intelek dan juga logika. Nah, jadi cakra ketiga itu kalau di tradisi Hindu itu ada di sini, di bagian otak. Jadi bagian otak sini, jadi bisa dibuat lebih kuat penglihatannya itu kalau misalkan kita barengin dengan meditasi, yoga, ataupun praktek spiritual lainnya. Nah, poin pentingnya sih ya, kita juga harus rajin untuk cleansingnya. Cleansingnya kalau aku recommended sih buat bagi pemula bisa pakai wet sageni. Dan cara cleansingnya itu harus di depan rumah ataupun di pintu ataupun di jendela supaya energi yang negatif itu dia bisa terbawa keluar. Nah, sekian dulu video tentang kristal ini, semoga membantu teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman masih pemula nih, nah boleh banget cobain satu persatu untuk koleksi kristalnya. Thank you for watching, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Bye!